Drama ini menceritakan kisah seorang pria bermoral tinggi yang jiwanya terjebak dalam tubuh pria nakal. Pria bermoral itu akhirnya harus berhadapan dengan wanita agresif yang menjadi pacar si pria nakal. Judul drama ini adalah Switch of Fate. Setelah mengalami kecelakaan, kehidupan Tej akhirnya berubah total. Awalnya dia adalah seorang putra dari keluarga kaya yang terpandang. Sepanjang hidupnya, Tej tidak pernah menodai wanita manapun, bahkan pacarnya sendiri. Ia tumbuh dengan memegang nilai-nilai moral dan etika. Namun saat ini, Tej malah terjebak dalam tubuh seorang pria pecandu obat-obatan bernama Watt. Ia sangat terkejut dengan kehadiran seorang wanita bernama Ginny yang mengaku sebagai pacarnya. Berulang kali Tej berusaha menemui keluarganya, tetapi tidak ada yang percaya kepadanya. Tej juga mengatakan pada Ginny bahwa dia bukanlah pacarnya yang dulu. Sayangnya, Ginny pun tidak percaya dan menganggap Tej hanya amnesia. Setelah kondisinya membaik, Ginny kemudian mencoba untuk membawa Tej pulang ke rumahnya. Karena tidak punya pilihan, Tej akhirnya terpaksa mengikuti Ginny. Ia masih kebingungan dengan nasib malang yang menimpanya saat ini. Keadaan Tej menjadi semakin buruk karena sekarang ia harus hidup bersama Ginny yang sangat buka-bukaan. Sesampainya di rumah, Ginny kemudian menyiapkan pakaian dan menyuruh Tej untuk mandi. Tetapi Tej mempersilahkan Ginny mandi lebih dulu. Akhirnya, Ginny langsung membuka pakaiannya dan bersiap untuk mandi. Tej sangat terkejut melihat kelakuan Ginny dan langsung membalikan badannya. Ia tidak mengira Ginny akan langsung membuka pakaiannya saat itu juga. Pikiran Tej akhirnya menjadi semakin kacau. Mereka berdua akhirnya mulai hidup bersama. Ginny terus memeluk Tej dan mengajaknya untuk tidur seperti dulu. Tej hanya bisa pasrah sambil berusaha tetap tenang. Sayangnya rayuan Ginny sangatlah kuat. Ia membawa Tej masuk ke kamar dan langsung mendorongnya ke kasur. Tej terkejut dan berusaha menahan serangan Ginny yang sangat brutal. Ia langsung keluar dari kamar Ginny dengan beralasan dirinya sudah mengantuk dan mau mandi. Lagi-lagi, respon Ginny sangat tidak terduga. Ginny malah mengajak Tej untuk mandi bersama. Kemudian Tej menjawab dengan berkata dirinya sudah dewasa dan bisa mandi sendiri, sambil berusaha melepaskan tangan Ginny. Pada hari berikutnya, Tej menyiapkan makanan untuk makan malam Ginny. Dengan wajah bahagia, Ginny berkata pada Tej apakah ia mencoba untuk menebus kesalahannya. Ginny mencubit pipi Tej sambil mengatakan sikap Tej sangat manis sekali. Meskipun terlihat bahagia, tetapi di lain sisi, Ginny juga merasa sedih karena sebelumnya Tej tidak pernah memperhatikan Ginny seperti sekarang. Biasanya, Tej hanya mengajak Ginny untuk tidur bersama lalu meninggalkannya. Setelah menceritakan hal itu, tiba-tiba Ginny kembali menyerang Tej dan terus mencoba menciumnya. Untungnya, Tej berhasil menahan serangan Ginny yang cukup brutal itu. Dengan lembut, Tej pun mencoba untuk memberikan nasihat pada Ginny. Saat mendengarkan nasihat Tej, Ginny berkata bahwa Tej sangat bijak. Tapi bukannya sadar, Ginny malah semakin tidak tahan dan langsung berusaha untuk mencium Tej lagi. Setelah selesai makan, Tej bahkan mau mencuci piring bekas Ginny. Sambil tersenyum, Ginny terus memandangi dan menggoda Tej. Ia menyiprat-nyipratkan air ke arah Tej, kemudian menciumnya saat lengah. Ginny loncat dan memeluk tubuh Tej dengan erat, sambil terus-menerus menciumnya. Serangan Ginny kali ini lebih brutal, sehingga Tej tidak bisa lolos. Tej semakin tidak tahan dan memperingatkan Ginny untuk berhenti bersikap tidak sopan. Ia mengingatkan Ginny kalau mereka berdua sudah sama-sama dewasa. Oleh karena itu, Ginny harus bisa menjaga sikapnya. Setelah mendengar itu, Ginny pun ngambek dan langsung masuk ke kamarnya. Sedangkan Tej hanya bisa menghela nafas. Karena harus bertahan hidup, kini Tej harus mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang. Sebelumnya, tubuh pria yang ia tumpangi saat ini adalah seorang aktor. Akhirnya dengan bantuan Ginny, Tej diizinkan untuk bermain film lagi. Sayangnya, kemampuan Tej untuk berakting sangat buruk sehingga sutradara memecatnya. Kemudian Ginny mengajari Tej untuk berakting. Awalnya semua berjalan lancar, tetapi saat masuk pada adegan berciuman, Tej langsung tidak berdaya. Ginny sangat gemas dan akhirnya langsung turun tangan mencium Tej secara brutal. Akibat ulahnya itu, Tej menjadi sangat trauma sampai tidak bisa berkata-kata.
Jinny kembali melatih Tej, tetapi kali ini ia bersikap lebih lembut. Mereka masuk pada adegan berciuman lagi. Tej sudah mulai tidak berdaya, tetapi kali ini Jinny menunggunya dengan sabar. Perlahan, wajah keduanya semakin dekat hingga akhirnya bibir mereka saling bersentuhan. Tej mencium Jinny dengan hangat dan untuk pertama kalinya Jinny menjadi sangat gugup di depan Tej. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya pun menjadi sangat gelisah. Jinny selalu tidur bersama pacarnya, tetapi baru kali ini muncul perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Untuk mendukung keberhasilan Tej bermain film, akhirnya Jinny memaksa Tej untuk tidur di pangkuannya. Meski awalnya Tej berusaha menolak, tetapi kemudian ia pasrah saat melihat Jinny mulai marah. Jinny memakaikan masker pada wajah Tej. Ia terus menatap Tej dan tidak membiarkannya pergi. Tej mulai gugup dan tidak kuat menatap Jinny. Ia berusaha menutupi wajahnya dengan buku, tetapi Jinny menyingkirkan buku itu kemudian mencium Tej berkali-kali. Jinny terus-menerus bersikap manja dan membuat Tej menjadi seperti orang bodoh. Tej akhirnya diberi kesempatan lagi untuk ikut bermain film. Dia mulai berakting, tetapi lagi-lagi saat adegan berciuman tiba, pikirannya langsung kacau dan akhirnya pembuatan film kembali gagal. Tej merasa tidak berguna dan sangat sedih. Pada kondisi seperti itu, Jinny tetap setia menemaninya. Tanpa disadari, Tej akhirnya mulai jatuh cinta pada Jinny. Meskipun kesucian Jinny sebagai wanita sudah hilang, tetapi Tej menemukan ketulusan di dalam dirinya. Mereka berdua akhirnya mencoba mencari uang dengan menjual barang-barang yang ada. Meskipun merasa tidak nyaman, tetapi Tej mencoba untuk menuruti kemauan Jinny dan memakai baju-baju seksinya. Jinny begitu senang karena mereka berhasil menjual barang-barangnya dan mendapatkan banyak uang. Pada malam itu juga, takdir Tej yang aneh akhirnya tersingkap. Watt datang ke tempat itu dan berusaha untuk kembali ke tubuhnya setelah berpura-pura menjadi Tej dan membuat banyak kekacauan. Secara kebetulan, malam itu adalah saat di mana bulan purnama merah muncul. Jiwa mereka akhirnya terlihat di dalam bayangan cermin. Jinny melihat itu semua dan teringat pada ucapan Tej sebelumnya. Setelah mengetahui Tej memang bukanlah pacarnya, Jinny langsung menjadi seperti orang gila. Ia bertanya-tanya siapa yang sebenarnya dia cintai, pacarnya yang bernama Watt atau Tej yang terjebak dalam tubuh Watt. Jinny tidak bisa berpikir lagi dan mengusir Tej dari rumahnya. Belum lama Tej meninggalkannya, Jinny langsung khawatir dan mencarinya. Ia sangat menyesal sampai hampir tertabrak mobil. Untungnya, Tej datang untuk menyelamatkannya. Jinny kemudian meminta maaf dan mengajak Tej kembali pulang ke rumahnya. Ia mengobati luka Tej sambil menangis. Fakta bahwa Tej bukanlah pacarnya membuat Jinny merasa takut, karena Tej sudah memiliki kekasih, sehingga suatu hari ia pasti meninggalkan Jinny. Saat ini, Jinny benar-benar sadar dirinya sudah jatuh cinta, bukan kepada Watt, tetapi kepada Tej. Saat melihat Jinny terus-menerus menangis, hati Tej menjadi ikut sedih. Ia mengusap air mata dan membiarkan Jinny memeluknya dengan erat. Mulai hari itu, Jinny bertekad untuk membantu Tej kembali kepada kehidupan yang indah dan menangkap Watt untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahatnya. Sebelum perpisahan mereka, Jinny menangis dan berkata dirinya sangat iri pada pacar Tej. Terkadang, ia bahkan lupa diri saat Tej begitu memperhatikan keselamatannya. Ia menganggap Tej benar-benar seperti seorang pacar, sehingga selalu memeluk dan bersikap manja padanya. Saat perpisahan mereka semakin dekat, akhirnya Tej sadar rasa cintanya pada Jinny melebihi kerinduannya untuk pulang. Ia tidak mau meninggalkan Jinny sendirian dan memilih menggagalkan rencananya. Tej akhirnya tetap hidup di dalam tubuh Watt dan memulai lembaran baru. Ia menyatakan cinta pada Jinny dan langsung melamarnya. Mereka berdua menikah dan kisah cinta mereka pun akhirnya dimulai.